Daftar 24 pemain Arema ke markas Persija Jakarta, 1 asing absen. Arema FC resmi membawa 24 pemain untuk menghadapi Persija Jakarta dalam laga uji coba yang digelar Sabtu, tanggal 26 Juli tahun 2025. Pertandingan akan berlangsung di Jakarta International Stadium, menjadi bagian dari persiapan kedua tim jelang kompetisi Super League 2025-2026. Namun, dari daftar tersebut, 1 pemain asing Arema dipastikan tidak ikut serta, yakni Valdeci Moreira. Gelandang asal Brasil itu absen karena cedera saat sesi latihan terakhir. Kehilangannya menjadi kerugian tersendiri bagi Singo Edan, mengingat peran pentingnya sebagai motor serangan. 3 penggawa timnas Indonesia U23 juga tidak bisa bergabung, yakni Arhan Fikri, Brandon Scheineman, dan Ahmad Maulana. Ketiganya tengah memperkuat Garuda Muda di ajang Piala AFF U23 2025. 2 nama lain yang juga harus ditinggal di Malang karena cedera adalah Sultan Fajar dan Johan Farizi. Keduanya mendapat perawatan setelah mengalami masalah fisik di sesi latihan terakhir. Sementara itu, 3 pemain lain yakni Ahmad Figo, Muhammad Dimas, dan Andrian Chasfari sengaja tidak dibawa karena keterbatasan kuota pemain. Rombongan Arema bertolak dari Malang menuju Jakarta pada Kamis siang, tanggal 24 Juli tahun 2025. Pagi harinya, skuad Singo Edan sempat menggelar latihan ringan di lapangan ARG, Lawang, Kabupaten Malang. Sesi latihan itu menjadi momen persiapan terakhir sebelum menghadapi tuan rumah Persija Jakarta. Berikut daftar 24 pemain Arema FC yang dibawa ke Jakarta. Penjaga gawang, Lukas Frigeri, Adi Satrio. Lini belakang, Bayu Setiawan, Thales Lira, Yan Mota, Otvan Kurih, Anwar Rifai, Bayu Aji, Iksan Lestaluhu, Rifat Marasa Besi. Lini tengah, Muhammad Rafli, Jayus Haryono, Julian Guevara, Samuel Balinsa, Aswin. Lini depan, Dedik Setiawan, Dalberto Luan, Raza Fahrezi, Ian Puleiro, Paulinho, Salim Tuhaera, Tito Hamzah, Dwiki Mardianto, Dendi Santoso. Meski tidak dalam kekuatan penuh, komposisi skuad Arema dinilai masih cukup kompetitif. Tim pelatih diyakini akan memanfaatkan uji coba ini untuk mengukur kekompakan dan kesiapan jelang kompetisi resmi Super League 2025-2026. Tanpa ragu, Marcos Santos bocorkan kelebihan Ian Puleyo yang buatnya tak bisa menolak. Arema FC akhirnya memperkenalkan rekrutan anyarnya, Ian Puleyo, untuk mengarungi ketatnya Super League 2025-2026. Pemain asal Argentina itu resmi diperkenalkan oleh klub pada Senin, tanggal 21 Juli tahun 2025, melalui akun media sosial. Perekrutan ini sekaligus menjawab kebutuhan tim akan pemain sayap yang kuat dan serbaguna. Ian adalah pemain yang kuat, pemain yang pernah bermain di Eropa, kualifikasi UCL dan UECL. Dia pemain dengan karakteristik Argentina, dengan kemampuan berjuang dengan gigih, dan pintar ketika dalam situasi serangan balik. Dia mahir saat menerobos pertahanan lawan, kata Marcos kepada Wermania. Sang pelatih asal Brasil mengaku telah lama mengamati sosok Ian Puleyo. Meskipun belum pernah satu tim, ia tahu betul bagaimana karakteristik Ian di lapangan. Penilaian positif itu membuatnya merekomendasikan Ian kepada manajemen Arema FC. Tak hanya sekadar winger, Ian juga dinilai sebagai pemain yang punya fleksibilitas tinggi. Dengan durasi kontrak 1 tahun dan opsi perpanjangan, Ian langsung dimasukkan ke dalam rencana utama tim. Kami akan menjalani kompetisi yang panjang, apalagi di posisi sayap dibutuhkan pemain yang fisiknya kuat, karena harus bisa menyerang dan bertahan. Karena itu kami perlu memiliki lebih banyak pemain sayap, imbuhnya. Kehadiran Ian membuat sektor sayap Arema semakin kompetitif. Kini, Marcos memiliki 2 winger asing, yakni Ian Puleyo dan Paulinho Moxelin, ditambah para winger lokal seperti Dendi Santoso, Salim Tuharea, Hamzah Titovani, Dedik Setiawan, dan Dwiki Mardianto. Namun, keunggulan Ian tak berhenti di situ saja. Ia bisa beroperasi di posisi gelandang tengah, yang membuatnya semakin berguna bagi tim di musim kompetisi panjang. Selain itu, Ian juga bisa bermain di posisi gelandang tengah. Inilah yang menarik perhatian kami, karena dia memiliki fungsi lebih, terang pelatih berusia 46 tahun itu. Selain multifungsi, Ian juga dikenal sebagai pemain yang cepat menyerap taktik. Kedatangannya yang berdekatan dengan dimulainya kompetisi tak menjadi masalah besar. Dia sudah sedikit memahami model taktikal kami, itu akan membantu pemain lain untuk memahaminya, itu bagus, tandasnya.
Dengan segala kualitas dan kecerdasannya, tak heran jika Marcos menyebut Ian sebagai pemain yang sulit ditolak, dan menjadi bagian penting dari ambisi Arema FC di Super League 2025-2026. Comeback sang bintang, Arhan Fikri langsung gacor di latihan Timnas U23. Kabar baik datang dari kubu Timnas Indonesia U23 jelang duel panas melawan Thailand di semifinal ASEAN U23 Championship 2025 atau Piala AFF U23 2025. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat tanggal 25 Juli tahun 2025. Sosok Arhan Fikri yang sebelumnya sempat diragukan tampil akibat cedera akhirnya sudah bergabung dalam latihan penuh. Pemain muda Arema FC itu terlihat ikut berlatih bersama rekan-rekannya di Stadion Madia pada Kamis tanggal 24 Juli tahun 2025. Dalam sesi latihan, Arhan juga tampak berlari mengelilingi lapangan sebelum latihan taktik dimulai. Tak terlihat tanda-tanda cedera yang mengganggu geraknya. Kehadirannya tentu jadi tambahan tenaga penting untuk laga penting kontra Thailand. Arhan yang berusia 22 tahun sempat menimbulkan kekhawatiran setelah mengalami masalah kebugaran, namun setelah pemeriksaan medis, hasilnya menunjukkan kondisi yang menggembirakan. Manajer Timnas Indonesia U23, Ahmed Zaki Iskandar, pun memberikan konfirmasi. Dari hasil 2 kali MRI, dia bisa bermain, tinggal lihat kondisi terakhir dia saja, terangnya kepada awak media di Stadion Madia. Berbeda dengan Arhan, rekan satu timnya, Tony Firmansyah, masih belum bisa ikut ambil bagian dalam latihan. Tony yang merupakan pemain Persebaya Surabaya diketahui mengalami cedera saat laga melawan Malaysia pada fase grup tanggal 21 Juli lalu. Ia ditarik keluar lapangan di penghujung pertandingan usai benturan dengan pemain lawan. Namun, pihak timnas memastikan bahwa cedera Tony tidak tergolong berat. Proses pemantauan terhadap kondisinya terus dilakukan oleh tim medis. Kami akan lihat sampai Jumat pagi, karena beda ini kasus cederanya. Tapi dua-duanya bukan cedera yang berat, ucap Zaki. Dengan kembalinya Arhan, lini tengah Timnas U23 kembali mendapatkan suntikan energi dan kreativitas. Ia diyakini bisa menambah kekuatan serangan sekaligus stabilitas pertahanan di lini tengah. Laga semifinal ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi skuad Garuda Muda, dan kembalinya Arhan bisa jadi faktor kunci untuk membuka jalan menuju final.